Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channelnya Dewi Su atau Dewi Su Channel. Teman-teman, hari ini Dewi Su nggak akan share tentang senam ya, video senam. Hari ini Dewi Su tuh mau memperkenalkan dan sekaligus bercerita. Mungkin ya, kalau yang pengen tahu tidak akan merasa bosan ya, apalagi yang punya hobi yang sama dengan saya. Jadi di sini tuh saya tuh punya hobi sebenarnya berkebun, terus merah ya, apapun. Saya punya hamster, saya punya, cuma saya mau melihara burung takut mati karena saya belum berpengalaman. Dan ya saya tuh orang yang kalau sudah punya piaraan terus bisa kecewa yang tinggi kalau ditinggal sama piaraan. Nah, ini untuk sebenarnya ini sharing untuk teman-teman wanita. Sebentar, dan saya itu upload ini ambil videonya pakai HP biasa ya, bukan pakai kamera HP, maksudnya bukan pakai kamera yang udah profesional. Jadi maaf kalau gambarnya kurang bagus, kurang menarik, tapi kalau ngeliat ikannya sih tetap menarik bagi saya. Nah, saya punya cerita begini. Awalnya kan saya punya hobi itu dengan melihat ikan. Dulu saya punya hobi dengan ikan ikan cupang. Ikan cupang ya, terus tapi nggak tahu, cuma hobi aja jadi sering beli. Dan itu kan cupang kan musiman ya, kalau saatnya musim ya cantik-cantik, saya suka banget, tapi nggak bisa ngerawatnya, akhirnya pada mati. Nah, terus saya menerusin hobinya ini nih, belajar ternak ikan. Saya punya ikan koi, ikan nila. Ada seseorang sih di balik layar yang memang sangat mendukung, sangat membantu. Bahkan kan dia yang ngajarin saya supaya bisa sampai punya piaraan ikan begini. Dan teman-teman kalau mau kayak saya punya melihara ikan di rumah juga bisa hubungin saya, nanti saya punya bibitnya banyak, saya juga dijual bibitnya ya, ada bayi ikannya. Jadi saya ternak ikan koi, ikan nila merah, ikan nila hitam juga insya Allah ada. Ini kemarin baru belajar ini tuh, ikan ini baru usianya tuh 2 bulan ini, dan mungkin kalau normal sih 4 bulan katanya ya panen, dan mungkin 2 bulan lagi bisa panen, tapi ini udah gede-gede nih. Cara kasih makannya juga nggak ribet. Jadi gini, buat teman-teman yang berminat itu cewek-cewek kan ya, sekarang apa-apa mahal loh, di pasar itu apa-apa mahal. Jadi kita basicnya kalau mau miara ya punya prinsip aja, oh ya buat konsumsi sendiri atau buat pemandangan mata lah, biar segar. Tapi lama-lama kalau jadi usaha, kalau banyak emang mau habis dimakan sendiri kan nggak mungkin. Dan saya tuh tipe manusia yang kalau miara apa-apa nggak doyan makan. Nah, nanti ini dipanen teman-teman, 2 bulan lagi insya Allah panen. Jadi dari awal hobi, terus kita buat hobi itu jadi menghasilkan teman-teman. Jadi buat ibu-ibu di rumah kan, kalau suaminya kan kerja ya, kerja itu kan kita tiap bulan dikasih gaji, sisihin gajinya. Ini enggak ini loh, modal awalnya nggak begitu besar. Nanti kalau mau nanya modal awalnya, caranya supaya dapat bibitnya dari mana, ini aja nanti komen aja, nanti saya kasih nomor telepon saya, nanti bisa nelpon ke saya, bisa hubungi saya ya. Kita sama-sama belajar aja. Saya juga bukan yang udah jago, enggak, saya juga belajar dan ada yang mengajarkan. Nah, terus kalau kita di rumah tuh
kita nggak ngapa-ngapain gitu. Ini ikan kan nggak dibawa kemana-mana, nggak, ini cuman pagi kita kasih makan ya kan, ada khusus makanan ikan. Siang itu kita kasih makan sayur, jadi sayur kangkung, sawi gitu kan. Nah, nanti sore kita kasih makan ikan lagi sore. Nggak susah nyaranya teman-teman. Jadi buat perempuan-perempuan yang pengen punya usaha di rumah, ikan ini bisa menjanjikan ya, soalnya ini nggak ribet. Cuma kita kalau awal-awal rumah kita mamanya kecil aja, di belakang ada halaman sedikit atau di depan, kita bikin aja terpal yang 1 meter kali 2 meter. Kalau saya ini kan yang 3 kali 2 ini saya masih sederhana ya. Insya Allah kedepannya doain aja teman-teman, saya bisa pindah ke kobak atau ke, bukan kobak, apa sih namanya, punya empang, ke empang atau ke sawah gitu kan. Tapi kalau ini tetap di belakang rumah nih, ini dengan modal yang sedikit, prinsipnya prinsip ekonomi. Jadi kita tuh harus belajar terus, belajar usaha supaya kita dapat hasil, istilahnya ngebantu suami ya, di rumah. Jadikanlah kegiatan yang positif ya. Memang ada senam, ada pengajian kalau bagi umat muslim ya, kayak ikan ini kan nggak perlu kita tunggu. Yang paling gampang tuh kayaknya melihara ikan saya tuh. Dengan begitu kita bisa belajar dari diri kita. Oh iya, kita ngebantu suami, bisa ngantar anak sekolah juga bisa ditinggal kan, tuh nggak harus ditungguin. Cuma kita sebenarnya punya kepuasan batinnya kalau kita panggil ikan. Saya punya cara sendiri manggil ikan nih, dia akan datang kan tuh. Nah, ini juga pembelajaran ya teman-teman, edukasi juga, bahwa dari dini ini kan saya piara dari bayi ya, bayi ikan. Waktu itu seminggu atau 2 minggu gitu piara. Jadi dari awal itu saya manggilnya biasa ini tuh ya, entah kenapa saya pengennya begitu aja ya. Masa saya panggil, ada sih yang di kolam dalam namanya Untung karena dia waktu itu kan ini takut kena bakteri, direndam pakai PK. Ada 3 yang meninggal, yang mati. Nah, dia doang yang hidup, jadi saya kasih nama Untung deh. Tuh, saya punya ikan di dalam akuarium juga, ikan koi, ada 30 atau 40 ekor gitu. Nah, bisa lihat di YouTube saya tuh ada ikan koi juga teman-teman. Jadi kita bisa memelihara ikan ini di rumah kita masing-masing aja, buat hiburan, hobi yang menjanjikan, hobi yang menghasilkan. Mudah-mudahan ya, saya sih di sini bukan untuk apa ya, buat inspirasi teman-teman wanita-wanita yang ada di rumah. Jadi ya, persiapan untuk masa depan. Karena apa, tidak semuanya yang dijanjikan, tidak semuanya yang ya, Allah kan punya rencana, Allah punya takdir, Allah punya apa. Suatu saat suami kita nggak bareng kita lagi kan, kita bisa punya usaha. Suatu saat suami kita nggak kerja lagi di perusahaan kan, perusahaan ada maju mundurnya. Saat maju kan dipertahankan, saat mundur pasti kan dirumahkan. Di situ kan teman-teman bisa punya, oh iya udah persiapan lah. Sebenarnya saya juga belajar teman-teman, emang awal-awal itu kalau kita belum memulai kan banyak rasanya, oh iya takut mati, oh iya ini, sebenarnya enggak. Nah, jadi kita siapkan kolam dulu. Ini kolamnya sederhana aja, saya dari terpal tuh, terus ada aeratornya, ada kalau mesin airnya, jadi dia bisa hidup. Modalnya nggak banyak, nanti tanya-tanya aja di belakang. Kalau modal itu nggak banyak, kalau untuk pemula mah jangan modal besar dulu, jangan. Nah, kalau saya punya di danau sana, di sama temen ini udah melujah yang keberapa, kelima kayaknya. Yang pertama, kedua, ketiga belum berani dulu. Nah, ini yang kelima kayaknya. Ini berani melihara sendiri, belajar
ini dari 2 bulan tapi udah besar kayaknya tuh. Jadi alhamdulillah ya, hasilnya ada lah. Nah ini satu kolam ini ada 700 ekor teman-teman. Nggak tahu dah kesempitan apa enggak, tapi kayaknya enggak, di sana masih ada. Jadi kalau sore itu teman-teman bagus banget dia pada naik semua ke atas. Ini kemarin ini ya dikuras kolamnya, diganti airnya, itu dihitung iseng-isengnya ada 700 ekor. Tadinya sih mungkin 800.000 kan, ada yang minta juga teman kan, dibagi, ada yang beli ya, bibitnya waktu itu dibagi. Nah ini sekarang tinggal sisanya, tapi saya juga ada bibitnya tuh di sana tuh. Nah tuh di kolam kecil itu tuh ada benih ikan. Kalau teman-teman cewek-cewek ya, ibu rumah tangga yang pengen belajar ya bisa lah tanya-tanya ke saya ada tiktoknya tuh Dewi channel, Dewi Sik. Saya juga ada youtube-nya Dewi channel, semuanya saya Dewi ya. Kan memang isinya campur teman-teman, saya bikin youtube itu bukan untuk senam doang, untuk jadi mengisahkan ya kehidupan saya sehari-hari aja. Saya jalan-jalan kemana, bukan jalan, saya pergi kemana, saya ngerjain apa, saya ngajar senam. Nah, sekarang tambah lagi nih, udah saya nyanyi di tiktok juga, sekarang tambah lagi tuh kan dengan ikan gitu. Nah, doain aja ya teman-teman, saya minta doanya supaya ini kan lagi belajar, supaya tambah nantinya tambah ada pengalaman lah gitu kan, tambah bagus, tambah sukses gitu kan ya, dengan izin Allah juga sih. Tanpa izin dari Allah, dari kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau Allah udah berkehendak ya itu sama rezeki itu, kalau kita kejar-kejar nggak akan datang, cukup dengan doa dan usaha. Tapi kalau kita malas juga nggak bakalan dapat hasil, sama kan hasil tidak akan membohongi usaha, apa usaha tidak akan membohongi hasil ya. Pokoknya kita berusaha aja, Allah yang menentukan, bismillah gitu kan. Terus ya itu, kalau kita dititipin, kayak dititipin anak kita rawat baik-baik gitu kan, dititipin ikan juga kita rawat baik-baik gitu, sama aja kayak kita dititipin gitu langsung. Saya memang prinsipnya kayak gitu, saya tuh senang melihara ikan tuh. Tapi kalau ngasih makan pagi-pagi itu saya bisa betah di sini sampai setengah jam, 1 jam gitu. Ini buat ibu-ibu, buat para wanita yang punya waktu luang, yang punya sisa uang gitu kan, bisa. Uang sih nggak ada sisanya, kalau kita bawa ke mall sehari juga habis, bawa ke pasar nggak habis. Apalagi sekarang kebutuhan pokok itu aduh mahal-mahal ya bun. Nah gitu ya bunda juga, kalau mau senam belajar ke saya bisa, nanti habis lebaran sih mulai lagi, sekarang udah mau penutupan. Kalau mau belajar nyara ikan juga bisa bun, nanti bunda cari aja kontak saya, tapi saya nggak cantumkan di YouTube ya, enggak. Nanti saya cantumin di YouTube. Pokoknya kalau mau nyara abang itu bukan testing apa, komen aja, nanti saya hubungi, nanti bisa tukar nomor HP. Jadi kalau kita cuma di rumah ngomong anak, tidur, nonton drakor, nonton ini, gunain waktunya deh yang sebaik-baiknya buat begini ya. Saya sih juga belum bisa ngatur waktu dengan baik, kadang-kadang saya nyanyi, kadang-kadang saya ngurus ikan. Namanya ibu-ibu ya, namanya wanita maksudnya, tetap aja harus ngerjain kerjaan rumah, harus ngerjain kerjaan dapur, harus cuci baju, harus setrika baju. Itu kadang-kadang sih setrika baju itu malas banget. Teman-teman ada nggak yang kayak saya? Nyuci tuh seneng, masukin mesin cuci doang selesai. Nyetrika males banget kadang-kadang. Tapi kalau datang kumat nih jam 3 pagi, saya bisa nyetrika baju. Laundry sih ada, cuma kan ya sayang lah, nyetrika baju berapa kilo, 50.000, mendingan setrika sendiri gitu. Nah iya teman-teman, jadi melihara ikan itu 4 bulan bisa panen teman.
gitu ya, bunda-bunda yang cantik. Jadi nanti kan memang kalau kita itu jangan hasil dulu deh, kita maksimalkan dulu cara kita untuk memelihara ikan gitu kan, untuk menyayangi gitu kan. Jadi saya panggil nih, datang tuh ikannya tuh. Nah tadinya kan saya hobi ya, sekarang hobinya udah merambah untuk usaha deh. Bismillah, semoga Allah tuh kasih jalan buat usaha saya gitu kan ke depannya gitu kan. Karena saya usaha apapun tuh pengen membahagiakan orang-orang yang ada di dekat saya gitu, semua saudara, keluarga gitu kan, teman-teman. Saya bikin YouTube juga niatnya kayak gitu, buat nenangin keluarga, buat teman, maksudnya keluarga yang jauh bisa ngeliat keadaan saya dengan baik gitu kan. Terus nanti suatu saat kita kalau cucu, anak cucu kalau kita nggak ada apa, itu kan gue bisa ngeliat iya ibuku ya, bundaku dulu punya usaha, punya YouTube ya dia di sini. Oh bundaku, oh nenekku, beneran gitu. Nah itu bisa punya apa, YouTube, bisa ngeliat gitu. Ini juga saya suka ceritakan, ini menginspirasi buat bunda-bunda semua biar memanfaatkan uang juga dengan baik gitu kan. Memang saya juga cara memanfaatkan uang belum baik ya. Kadang-kadang saya kalau lagi pengen belanja ya saya belanja, tapi kan orang belanja itu pasti ada sudahnya. Akhirnya dulu waktu muda, kalau masih muda banget itu kan wah pengen ini pengen itu, setelah kerja beli ini itu. Kan sekarang ada saatnya kita memikirkan waktu itu udah punya ini. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman, belanja itu sekarang sesuai kebutuhan. Yang penting kebutuhan dapur udah terpenuhi ya, kulkas sudah terisi, makanan cukup, pakaian cukup, ya udah lebihnya kita buat ini aja, buat usaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan meridui, mengizinkan, membantu gitu kan, membantu kita maksudnya dengan tangan kita kerja. Allah itu mengizinkan kita supaya kita punya usaha ikan ya, kita jalani. Jadi suatu kemungkinan itu nggak akan, namanya kemungkinan ya, tidak ada kemungkinan yang tidak akan terjadi gitu. Ya ini saya sih bukan profesional ikan ya, tapi saya baru belajar, sekali lagi saya baru belajar melihara ikan. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memindahkan ikan-ikan ini ke empang atau ke sawah, ke tempat yang lebih besar lagi. Kalau saya kan pasti terus saya ini nila merah ya teman-teman, nila merah ini bisa dikonsumsi nih. Jadi kalau mau beli nanti 2 bulan lagi atau enggak 1,5 bulan lah, ke rumah saya aja banyak ikannya. Ini emang kalau yang ini mau saya jual, nanti kalau saya panen jual, terus saya besarin lagi gitu kan. Adiknya banyak ini ikan, banyak. Saya tuh harus punya kolam banyak sebenarnya, tapi karena ketakutan akan jadi beban, nggak akan bisa kemarin, jadinya belum dikerjain. Nah sekarang saya udah bisa, udah ada hasilnya ya, insya Allah kedepannya saya bikin kolam lagi di sebelahnya. Jadi kalau yang ini dipanen, yang itu ditumbuhin lagi, panen lagi gitu teman-teman. Oke lah teman-teman ya, sudah dulu ya sharingnya, mudah-mudahan jadi inspirasi dan jadi niatan untuk mengembangkan hobi yang punya hobi sama kayak saya. Kan banyak, ada yang bisa berdagang, ada yang bisa ini, pokoknya banyak lah. Ini hanya hobi yang menghasilkan, sekali lagi ya, kalau mau punya ini, kalau kita lihat ya gitu kan. Tapi jangan ngeliat dari jadinya ikannya ya, jadi usaha awalnya aja gitu kan. Kadang-kadang orang ngeliat langsung aduh pengen karena ngeliat orang ikannya besar duitnya banyak. Jangan, kita ngeliat prosesnya dulu, kita nikmati prosesnya dulu, baru nanti kita punya hasilnya. Alhamdulillah kalau udah menikmati hasilnya, nah itulah di situ kita, kemampuan kita diukur oleh diri kita sendiri. Kita mampu
kita mampu belajar, kita mampu untuk istilahnya kesombongan. Bukan, kita semuanya belajar. Manusia itu diciptakan terus menerus untuk belajar. Sekian dulu ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi dan teman-teman gak akan bosan. Jadi saya bisa bikin video lagi, teman-teman, bunda-bunda, tanda-tanda yang baik hati, yang tidak akan pernah berhenti untuk berusaha dan belajar dan berusaha. Mudah-mudahan bunda-bunda semua sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjaga keluarga dengan baik. Sekarang Dewi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.